Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Winda. Hari ini kita akan belajar materi tentang implikasi dan aplikasinya. Oke, jadi masih ingat ya implikasi kemarin lambangnya adalah panah 1. Bacanya adalah jika P maka Q. Kemarin kata kuncinya kalau proposisi pertamanya benar, proposisi yang kedua salah, maka nilainya adalah salah. Seperti itu. Nah, nanti di aplikasi di implikasi itu kita akan mengenal istilah converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, kalau converse itu adalah kebalikannya dari implikasi. Jadi kalau saya punya P maka Q, maka converse-nya nanti adalah kebalikannya. Q-nya jadi di depan, ini Q, proposisi yang keduanya adalah P. Seperti itu. Nah, maka kalau yang Q maka P, kita lihat Q-nya yang di depan. Kita cari 1 di depan, ini kan ya, tapi belakangnya harus 0. Maka yang nilainya salah sekarang ada di baris ketiga. Sisanya nilainya adalah benar. Ini adalah converse. Jadi converse tadi adalah kebalikannya dari implikasi. Kebalikannya dari implikasi. Nah, sekarang kita kenal inverse. Inverse ini nanti adalah lawannya. Lawan dari implikasi. Jadi kalau di implikasinya kita punya P maka Q, maka nanti di inverse-nya kita harus mencari nilai dari negasi P maka negasi Q. Berarti kita sekarang perlu nilai dari negasi P dan Q. Saya bikinkan di bawahnya saja ya. Oke. Nah, negasi P, negasi Q. Berarti lawannya 0, 0, 1, 1, yang ini 0, 1, 0, 1. Berarti kalau saya punya negasi P maka negasi Q, cari yang depannya 1, belakangnya 0. Di baris ketiga, berarti baris ketiga nilainya 0, sisanya 1. Oke, itu untuk inverse, itu adalah lawannya. Nah, sekarang kontraposisi. Nah, kontraposisi ini adalah kebalikan dan lawannya. Jadi dari implikasi kalau dibalik, Q maka P kemudian dilawankan. Jadi negasi Q maka negasi P. Jadi kontraposisi itu nanti kita mencari negasi Q maka negasi P. Kita berarti yang negasi Q sekarang yang pertama. Cari angka 1, di depan ada 2, tapi belakangnya harus 0. Berarti baris kedua saja yang nilainya 0. Sisanya 1. Nah, di sini kita bisa lihat kalau implikasi itu ekivalen atau mempunyai nilai kebenaran yang sama persis. Letaknya juga harus sama persis ya dengan kontraposisi. Itu implikasi ekivalennya dengan kontraposisi. Yang kalau converse itu ekivalennya dengan inverse. Karena sama persis nih, ketika baris pertama 1 ini juga 1. Baris ketiga 0 juga ini juga 0. Itu adalah converse dan inverse. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Jadi, kalau saya punya kalimat jika harimau bertaring maka ia binatang buas, saya disuruh mencari converse, inverse, dan kontraposisinya. Jadi yang pertama saya lakukan adalah membuat pemisalannya. Jadi kalau saya misalkan P-nya adalah harimau bertaring, maka saya punya Q-nya adalah iya-iyanya ini siapa ya? Si harimau, berarti harimau binatang buas. Jangan ditulis iya juga karena nanti bingung pas bikin kalimatnya ya. Nah, ini berarti kalimat yang ini tadi, jika harimau bertaring maka ia binatang buas, itu sudah menjadi implikasi. Implikasi yang bentuknya adalah P
P maka Q. Nah, berarti untuk converse-nya, converse tadi adalah kebalikannya. Karena ini P maka Q, berarti kebalikannya adalah Q maka P. Nah, Q maka P. Berarti kalimatnya jadi Q-nya yang di depan. Berarti jika harimau binatang buas, maka ia bertaring. Seperti itu. Nah, ini untuk converse-nya. Sekarang untuk inverse-nya. Inverse tadi adalah lawannya. Lawannya P maka Q, berarti ada negasinya ya. Negasi P maka negasi Q. Nah, berarti kalimatnya ada kebalikannya. Berarti jika harimau, kan tadi dia bertaring, berarti kebalikannya tidak bertaring, maka ia bukan binatang buas. Seperti itu. Kemudian kontraposisinya, kebalikan dan lawannya sekaligus. Saya ambil yang di sini aja ya. Berarti negasinya, jika yang di depan. Jika harimau bukan binatang buas, maka ia tidak bertaring. Paham ya? Jadi kalau ada soal seperti ini, yang pertama dilakukan adalah membuat pemisalan, kemudian membentuk bentuk matematika dari implikasinya, baru dicari converse-nya simbolnya apa, dari simbolnya bikin kalimat. Begitu juga untuk inverse dan kontraposisi. Oke, contoh 1 mudah dipahami. Sekarang kita lanjut ke contoh 2. Diminta melakukan yang sama ya. Oke, sekarang tadi berarti langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat pemisalan. P-nya adalah 3 kurang dari 5. Q-nya adalah 5 adalah bilangan yang lebih besar. Berarti bentuk implikasinya P maka Q. Berarti converse-nya kebalikannya. Berarti sekarang Q-nya yang di depan ya. Oke, sekarang kita bentuk kalimatnya. Berarti sekarang jika, karena Q-nya di depan, 5 adalah bilangan yang lebih besar, maka 3 kurang dari 5. Oke, sekarang untuk inverse. Inverse berarti lawannya. P-nya tadi nggak ada negasi, berarti lawannya sekarang P-nya punya negasi, Q-nya punya negasi. Berarti saya bikin kalimatnya sekarang. Jika 3, berarti lawannya kurang dari, lebih dari sama dengan ya. Lebih dari sama dengan 5. Maka 5 bukan bilangan yang lebih besar. Untuk inverse-nya. Kemudian untuk kontraposisinya, lawan dan kebalikannya sekaligus. Berarti jika negasi Q, 5 bukan bilangan yang lebih besar, maka 3 lebih dari sama dengan 5. Seperti itu. Ini untuk contoh 2. Oke, sekarang untuk contoh 3.
Di sini berarti ada Ita dan Ata, berarti di sini juga ada Budi. Berarti sekarang kita pemisalannya adalah 3 ya. Misal V-nya Ita. Nah, ini kalau saya tidak mau masukkan kata tidak ya, berarti saya Ita mendapat beasiswa. Jadi bentuk matematikanya itu bergantung dengan pemisalan yang dibikin. Kalau kalian mau P-nya Ita tidak mendapat beasiswa juga nggak apa-apa. Jadi jawabannya itu tidak mutlak harus satu itu seperti itu. Nah, ini ada kata jika Ita dan Ata tidak mendapat beasiswa ya. Berarti karena P-nya Ita mendapat beasiswa, berarti bentuk matematikanya adalah lawannya dari mendapat tidak, berarti nanti harus ada negasi P. Kemudian ada kata dan, pakai konjungsi, kemudian ini L ya. Nah, ini berarti ada negasi juga. Negasi Q. Nah, ini di dalam jikanya kan ya, berarti ini satu kesatuan. Saya pindahkan, berarti nanti yang dikerjakan duluan seperti itu. Baru pakai maka, ada makanya, baru ada implikasinya. Maka Budi mendapat beasiswa, berarti sama R. Seperti itu ya. Oke, sekarang untuk converse-nya. Jangan lupa converse tadi adalah kebalikannya. Berarti tinggal dipindah yang tadinya di depan. Yang di depan ini jadi di setelah tanda panah, jadi yang kedua. Yang si R yang tadi setelah tanda panah jadi sebelumnya. Saya kopikan ya. Oke, nah sekarang di sini R-nya di depan. R-nya jadi depan, ini jadi di belakang. Nah, ini kalimatnya jadinya adalah jika R-nya tadi siapa? Budi mendapat beasiswa, maka Ita dan Ata tidak mendapat beasiswa, seperti itu. Kemudian untuk inverse-nya, inverse tadi adalah lawannya. Berarti sekarang kita harus mencari lawannya. Lawan dari negasi P. Lawan dari negasi P berarti kan P-nya sendiri. Lawannya dari konjungsi. Konjungsinya kan tadi dan. Berarti lawannya jadi atau. Kemudian lawannya dari negasi Ki berarti Ki. Nah, kemudian dia implikasi. Baru lawannya dari L-nya berarti adalah negasi R. Negasi R. Jadi kalimatnya jadi jika Ita atau Ata mendapat beasiswa, maka Budi tidak mendapat beasiswa. Untuk inverse. Sekarang kita mencari kontraposisi. Kontraposisi itu berarti adalah kan ya lawan dan kebalikannya sekaligus. Berarti ini saya masukkan dalam kurungnya dulu ya. Nah, berarti saya ambil aja dari inverse. Inverse kan sudah lawannya ya, tinggal dibalik. Sekarang ini letaknya di belakang, si negasi L-nya di depannya. Nah, berarti sekarang kalimatnya menjadi jika Budi tidak mendapat beasiswa, maka Ita atau Ata mendapat beasiswa.
Oke, itu untuk contoh 3 sudah selesai. Sekarang kita ke contoh yang terakhir, contoh 4. Nah, sekarang kita disuruh membuat pernyataan yang setara dengan pernyataan jika ia benar-benar mencuri, maka pada saat pencurian harus berada di tempat ini. Caranya sama, tetap pakai pemisalan dulu. Berarti misal P-nya ia benar-benar mencuri, Q-nya pada saat pencurian ia harus berada di tempat ini. Nah, implikasinya adalah P maka Q berarti ya. P maka Q. Nah, tadi ingat yang di slide yang kedua, ini kan buat setara, berarti yang ekuivalen. Implikasi, ketika bentuknya implikasi, P maka Q itu ekuivalennya dengan kontraposisinya, karena nilai kebenarannya sama persis. Nah, berarti untuk yang contoh 4, untuk mencari yang setara, berarti yang setara adalah kontraposisinya. Berarti untuk kontraposisi menjadi, tadinya P maka Q, sekarang berarti menjadi negasi Q maka negasi P. Nah, kalimatnya berarti jadi jika pada saat pencurian ia, ini kan harus berada di tempat, berarti lawannya tidak berada di tempat, maka ia tidak benar-benar mencuri karena ada negasi P. Nah, ini berarti adalah kalimat yang setara dengan kalimat soal. Jadi, seperti itu materi tentang implikasi dan aplikasinya. Jadi, tadi di implikasi itu kita nanti punya converse, inverse, dan kontraposisi. Si implikasi tadi ekuivalennya dengan kontraposisi, sedangkan converse ekuivalen atau setaranya dengan si inverse. Converse tadi adalah kebalikan dari implikasi. Maaf, saya ulangin. Converse adalah kebalikan dari implikasi, sedangkan inverse adalah lawannya dari implikasi. Kontraposisi adalah kebalikan dan lawannya sekaligus. Oke ya, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.